Praktik upeti hingga jual beli jabatan di lingkaran pejabat negara bukan hal baru. Dari pejabat pusat hingga ke daerah. Bahkan celah perilaku koruptif ini menjadi semakin kokoh dengan adanya politik dinasti yang hanya ingin memperkaya diri si pejabat dan keluarganya sendiri. Apa kerja cepat yang bisa dilakukan KPK agar praktik ini tidak semakin jamak serta bagaimana rekomendasi dan aturan tegas Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN soal ini dan bagaimana juga mengawasi oknum ASN yang masih bermain dalam pusaran korupsi upeti dan jual beli pejabat ini kita diskusikan sore ini lebih lanjut dengan dua narasumber yang sudah terhubung lewat sambungan Zoom dari luar studio. Yang pertama Ipi Mariati Kuding, PLT juru bicara KPK bidang pencegahan. Selamat sore Bu Ipi. Sore Mas Ferdi. Ya, terima kasih Bu Ipi sudah bergabung dengan kita dan juga ada Agus Pramusinto, Ketua KASN. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mas Ferdi dan Mbak Ipi. Ya, salam sehat untuk kita semua ya. Terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Saya langsung ke Bu Ipi ya. Bu Ipi, kita tahu dari kasus yang terjadi di Probolinggo ini, kita kemudian mendapatkan sebuah narasi bahwa jual beli jabatan ini bukan hal baru begitu ya. Sistem upeti, transaksional seperti ini supaya menjabat di posisi tertentu udah menjadi kultur ya. Lalu kemudian kita di sisi lain melihat KPK juga tidak pernah berhenti dengan program-program sosialisasi pencegahan korupsi. Kalau kita paralelkan, ini celahnya di mana sehingga kesannya pengawasannya nggak jalan, Bu Ipi? Iya, jadi bagaimana tadi sudah disampaikan oleh CNN TV, digambarkan beberapa bupati dan wali kota yang terlibat dalam perkara korupsi yang sudah ditangani KPK dalam kasus jual beli jabatan. Sejak 2016 sampai dengan 2021, KPK mencatat ada 7 bupati dan wali kota, tadi sudah disebutkan, ada mulai dari Bupati Klaten, kemudian Nganjuk, Cirebon, Kudus, Jombang, Tanjung Balai, dan terakhir dari peristiwa tangkap tangan yang baru saja KPK lakukan di akhir pekan kemarin, yaitu Bupati Probolinggo. Jadi pemetaan yang KPK lakukan atas potensi ataupun kerawanan tindak pidana korupsi di daerah memang salah satunya menunjukkan bahwa praktik korupsi jual beli jabatan ini menjadi salah satu modus yang masih kerap dilakukan oleh kepala daerah. Sektor lainnya yang juga KPK petakan sebagai sektor yang rawan korupsi, misalnya juga pada aspek belanja daerah. KPK menemukan bahwa sektor belanja daerah khususnya terkait pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang masih menjadi modus korupsi yang dilakukan kepala daerah di lingkungan instansinya. Selain itu juga terkait dengan pendapatan ataupun sektor penerimaan daerah, baik itu mulai dari pajak dan retribusi hingga penerimaan daerah dari pusat. Ini termasuk salah satu sektor yang rawan. Yang ketiga yang KPK lihat juga misalnya pada sektor perizinan, baik mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan izin. Dan penyalahgunaan wewenang ataupun benturan kepentingan di dalam pengisian jabatan, baik itu melalui kegiatan rotasi, mutasi maupun promosi, ini juga masih menjadi salah satu modus korupsi di daerah. Nah, ini kemudian yang KPK ambil ataupun persoalan ini yang kemudian KPK rumuskan dalam program pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Sejak tahun 2016, KPK telah membangun satu aplikasi yang dinamakan dengan Monitoring Center for Prevention atau MCP. Nah, dari 8 area intervensi yang terangkum di dalam MCP ini, manajemen ASN merupakan salah satu fokus area yang menjadi perhatian KPK. Karena berangkat tadi dari pengalaman KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi, bahwa sektor ataupun jual beli jabatan ini masih menjadi salah satu modus korupsi di daerah. Jadi ada 7 area lainnya selain manajemen ASN, yaitu terkait dengan perencanaan dan penganggaran APBD, kemudian juga ada soal perizinan, ada pengadaan barang dan jasa, kemudian juga ada manajemen aset, ada pengawasan aktif, aparatur pengawasan intern pemerintah, kemudian sampai yang terakhir adalah tata kelola keuangan desa. Ini 8 area intervensi yang menjadi fokus area pendampingan KPK, tentu saja bersama mitra ataupun pemangku kepentingan lainnya dan instansi lainnya, mulai dari BPKP, Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga dengan
Kementerian ATR, BPN dan lain sebagainya dalam upaya untuk mendorong tercapainya ataupun semua aksi di dalam MCP ini bisa diimplementasikan dengan baik. Oke. Dan kemarin sebetulnya terkait dengan MCP ini kami juga sudah mengkoordinasikan begitu bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam kapasitasnya sebagai pembina yang melakukan supervisi maupun pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Oke. Dan juga dengan teman-teman dari BPKP yang memiliki perwakilan di seluruh daerah. Nah, kami berharap nanti ke depan MCP ini akan kita dorong bersama-sama untuk kita kelola bersama-sama. Oke. Yang kami berharap bahwa melalui 8 area intervensi yang diturunkan ke dalam 34 indikator dan 70 subindikator ini kemudian bisa kita kawal implementasinya di daerah, yang kami berharap ini kemudian dapat menutup potensi ataupun celah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah. Oke, baik Bu Ipi, saya sudah dapat poinnya. Saya bergeser ke Pak Agus. Pak Agus, celahnya banyak sekali ya. Tadi Bu Ipi mengatakan retribusi, pajak, pengadaan barang jasa. Setiap tahun ini menjerat raja-raja kecil di daerah begitu ya, yang notabene mereka merupakan ASN begitu. Nggak habis-habis begitu. Apa yang terjadi sebenarnya? Muaranya sebenarnya ini kemana? Terima kasih Mas Ferdi. Jadi memang kalau lihat kasus Probolinggo, ini kan gunung es ya, fenomena gunung es di mana yang di permukaan itu mungkin hanya kelihatan kecil, tetapi di bawah itu banyak sekali. Tadi ada kasus Tanjung Balai, kemudian Nganjuk, Klaten, dan seterusnya. Jadi memang kemudian kita perlu penguatan pengawasan lagi. Artinya keberadaan KSN yang selama ini sebetulnya sudah maksimal, tapi di sana-sini masih ada kebocoran. Dan sampai saat ini kami mengawasi 719 instansi pemerintah dari pusat sampai daerah. Oke. Yang kami awasi untuk jabatan pimpinan tinggi memang, yaitu 22.000. Kalau satu jabatan itu potensi dimainkan itu 200 juta saja, itu potensi hilangnya atau potensi dikorup itu sudah 4,4 triliun. Bayangkan itu baru JPT. Belum lagi ada eselon 3, eselon 4, seterusnya. Nah, karena itu kami berharap bahwa pengawasan ini menjadi poin penting untuk pencegahan korupsi, dan kami selalu mengawasi proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, agar kemudian di dalam pengisian kepala dinas, kepala badan, sekda, dan pada level kementerian itu prosesnya harus benar, sehingga betul-betul menjamin pengisian itu berbasis pada sistem Pak Agus, jelas dan seterusnya. Oke, Pak Agus, ini kan tadi Anda bilang kalau kebocorannya masih terjadi, tapi kalau dilihat-lihat publik menilai kebocoran ini sepertinya kalau ditambal satu bocornya banyak begitu. Ini yang salah apa? Sistem yang tidak berjalan atau bagaimana? Ya memang masih ada simbiosis mutualisme ya antara politisi kepala daerah yang dan juga biaya politik mahal dengan sebagian ASN yang masih ingin jalan pintas. Nah ini kan sama-sama saling menyembunyikan ya. Nah dalam posisi itu di KSN prosesnya dikawal, tetapi ketika disodorkan 3 terbaik untuk dipilih PPK menjadi 1, kita itu nggak tahu apa yang terjadi di sana. Kami tidak punya instrumen. Kalau ada keganjilan, ada kejanggalan, kami biasanya melaporkan ke KPK agar menelusuri. Nah, kerjasama kami dengan KPK itu menjadi penting. Oke, aduan ya Pak ya, kalau sudah ada aduan dari publik, dari masyarakat, nanti akan koordinasi dengan KPK begitu ya untuk menindaklanjuti. Oke, saya ke Bu Ipi. Bu Ipi, ada kemudian argumentasi yang mengatakan kesulitan juga kerja KPK ini dalam pemberantasan dan pencegahan ini dengan adanya dinasti politik yang dibangun oleh pejabat-pejabat daerah ini, sehingga kemudian agak terhalang begitu kerja KPK untuk menelusuri dan melakukan OTT terhadap pejabat-pejabat ini. Apa argumentasinya soal ini? Apa jawaban Anda soal ini, Bu Ipi?
Ya, dalam konteks pencegahan sebetulnya yang kami lakukan adalah bagaimana kami memperbaiki sistem. Nah, sistem apa saja yang kami perbaiki di daerah yang tadi sudah saya jelaskan, kami sudah mengidentifikasi ada 8 tadi fokus area yang kemudian menjadi fokus pendampingan KPK kepada pemerintah daerah. Yang kami berharap kemudian dari perbaikan sistem ini, maka kelemahan-kelemahan atau loophole yang ada di dalam area-area ini bisa kita tutup. Yang kita harapkan kemudian orang tidak bisa lagi melakukan korupsi. Di sisi lain kemudian kami juga menginversikan bagaimana kemudian membangun integritas dari ASN-nya itu sendiri. Yang kita harapkan kemudian setelah ASN-nya memiliki integritas, maka tidak akan atau muncul keinginan dari individu itu untuk melakukan korupsi. Jadi ini memang bersama-sama. Dari sistem kita coba tutup, kemudian kita juga mendorong dari individunya juga untuk terbangunnya integritas, dan kemudian dari aspek penegakan hukum tentu saja kita mendorong untuk tetap selalu dilakukan penegakan hukum yang profesional, tegas, dan berkeadilan. Itu yang pertama kemudian. Nah, yang bicara mengenai tadi bagaimana perbaikan sistem kemudian kami lakukan. Melalui pengalaman yang KPK dapatkan dari penanganan perkara tindak pidana korupsi, itu semua sudah kita identifikasi dan itu sudah kami rumuskan di dalam tadi yang sudah saya sampaikan adalah MCP. Kami menggunakan MCP ini sebagai salah satu tools untuk pemberantasan korupsi dalam konteks pencegahan. Tentu saja tadi yang ingin saya sampaikan adalah kemudian kalau indikator dan subindikator yang dituangkan di dalam MCP ini secara konsisten dengan komitmen tinggi dari kepala daerahnya diterapkan, kami yakin potensi korupsi itu bisa kita minimalisir. Jadi yang ingin kami dorong sebetulnya melalui aplikasi ini ada peran serta masyarakat juga untuk turut mengawal. Melalui aplikasi Jaga.id atau situs Jaga.id, masyarakat sebetulnya bisa melihat sejauh mana komitmen dari kepala daerah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi di daerahnya. Di sana ada skor 0 sampai dengan 100 sebagai indikator bahwa daerah tersebut sudah melakukan program ataupun langkah-langkah pencegahan korupsi yang sebenarnya sudah disepakati antara KPK dengan pemerintah daerah berangkat dari kondisi ataupun hasil pemetaan KPK di daerah tersebut. Bu Ipi, optimisme yang dibangun lewat kerja teknis seperti itu mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Kita ingin mendapatkan informasi. Secara akumulatif berapa sih Bu kerugian negara yang dihasilkan dari korupsi atau praktik-praktik transaksional jual beli jabatan dan upeti ini oleh pejabat daerah? Iya, kalau kita melihat KPK, modusnya memang semuanya adalah modus suap begitu ya. Bagaimana pejabat yang menginginkan jabatan tertentu, misalnya pejabat pelaksana tugas yang ingin ditetapkan menjadi pejabat definitif, atau seperti yang terakhir misalnya di kasus Probolinggo ini adalah bagaimana mengisi jabatan kepala desa yang kosong, ada sekitar 252 PJ Kades yang kemudian akan diisi. Ini yang kemudian membuka peluang untuk terjadinya proses transaksional. Itu yang terjadi, sehingga kemudian terjadilah proses suap menyuap begitu ya, antara pejabat yang ingin menduduki jabatan tersebut dengan pejabat publik yang dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mengisi jabatan tersebut. Jadi kalau kita bicara suap, kita mungkin sulit atau tidak berbicara mengenai kerugian negara yang diakibatkan dari proses suap tersebut. Tetapi sebetulnya kerugiannya jauh lebih besar kalau kita melihat pada aspek bagaimana sistem yang syarat dengan KKN ini kemudian mencegah atau menghindari orang-orang yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas yang tinggi untuk menduduki jabatan publik yang seharusnya begitu ya, ataupun jabatan-jabatan sebagai pelayan atau abdi masyarakat yang diisi oleh orang-orang yang untuk mendapatkan jabatan saja mereka harus melakukan suap. Artinya kita perlu mempertanyakan di mana integritas pejabat tersebut. Sementara kalau kita melihat bagaimana sebetulnya strategisnya kepala desa saat ini, misalnya di tengah pandemi, kita tahu besarnya dana alokasi desa yang dikelola oleh kepala desa untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian dana bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah dari berbagai alokasi dana, baik dari kementerian maupun dari
pemerintah daerah ataupun dari alokasi dana desa itu sendiri yang dialokasikan untuk bantuan kepada masyarakat. Bagaimana dana-dana ini kemudian dikelola secara amanah jika para pemimpin tersebut adalah bukan orang-orang yang amanah, bukan orang-orang yang kemudian memegang integritas. Bu Ipi, saya potong. Tersebut, mereka harus mengeluarkan uang untuk menyuap. Itu yang menjadi concern KPK sebetulnya. Concernnya sudah kita dapatkan, Bu Ipi. Adalah mereka yang memiliki integritas tinggi. Adalah orang-orang atau pejabat daerah yang kemudian memiliki integritas yang tinggi untuk kemudian bisa memberantas ataupun juga meminimalisir terjadinya praktik korupsi seperti ini. Terakhir ke Pak Agus, singkat saja. Pak Agus, ada rekomendasi tadi yang disampaikan praktik buruk di lapangan ini tidak segampang itu kemudian memberantasnya. Salah satu rekomendasinya dari publik adalah perlunya lembaga pengawasan yang independen tanpa takut intimidasi atau iming-iming oleh yang berkuasa atau yang mempunyai kekuasaan. Ini bagaimana menjawabnya? Ya, saya kira KSN harus dipertahankan. Sementara kita sedang berjuang untuk memperkuat, tetapi sekarang ini memang ada isu memperlemah posisi KSN. Bagaimana kemudian tidak diawasi ketika kami mengawasi saja, itu masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Karena itu memang selain KSN, kami juga berharap teman-teman ASN ketika dalam proses itu menjadi 3 besar untuk dipilih satu, ya jangan ada yang mau yang mintai oleh pejabat menyuap dan sebagainya. Kalau semua komitmen saya kira juga akan kurangi adanya jual beli jabatan. Nah, teman-teman ASN sendiri kan sampai sekarang ini juga masih ada yang mentalnya jalan pintas agar dapat posisi di jabatan strategis pemerintahan. Itu pesannya saya kira. KSN harus diperkuat, masih dibutuhkan dalam pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi agar tidak terjadi hal-hal seperti sekarang ini. Baik. Banyak PR juga yang harus diselesaikan, yang terbengkalai dari KPK dan juga KSN untuk kemudian bisa memberantas praktik-praktik korupsi dan transaksi jual beli jabatan serta upeti mulai dari pejabat tinggi di pusat hingga ke daerah. Kita berharap masyarakat juga masih meletakkan kepercayaan itu terhadap lembaga-lembaga yang memang masih bisa melakukan pemberantasan dan pengawasan terhadap hal-hal seperti ini. Terima kasih Pak Agus dan juga Bu Ipi sudah bergabung dengan kita sore ini. Terima kasih. Ferdi.